Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara yang indah, penuh musik, tawa, dan warna? Namun di baliknya tersembunyi kisah kelam tentang kemiskinan, keterbatasan, dan perjuangan. Inilah Kuba, negeri yang berhenti di antara masa lalu dan masa kini. Disinilah senyum rakyatnya bertahan meski dunia di sekeliling mereka terus berubah. Selamat datang di Waktu Berbisik, tempat di mana setiap detik menyimpan cerita dan setiap kisah membawa kita pada sisi dunia yang jarang terlihat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena di sini kita akan terus menelusuri rahasia dan misteri dunia yang nyaris terlupakan. Channel Waktu Berbisik, karena setiap waktu punya bisikannya sendiri. Kuba adalah sebuah pulau besar di kawasan Karibia yang seolah membeku dalam waktu. Letaknya hanya sekitar 150 km dari pantai Florida, Amerika Serikat, namun kehidupan di sini terasa seperti kembali ke masa lalu. Ibu kotanya, Havana, adalah kota yang memancarkan pesona klasik dengan bangunan kolonial berwarna pastel, jalan-jalan batu yang sempit, serta mobil-mobil antik Amerika dari tahun 1950-an yang masih beroperasi hingga sekarang. Negara ini memiliki sistem pemerintahan komunis, di mana hampir semua sektor kehidupan dikendalikan oleh negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga media. Kuba pernah menjadi sekutu kuat Uni Soviet pada masa Perang Dingin, dan akibatnya mereka mengalami embargo ekonomi panjang dari Amerika Serikat yang berlangsung puluhan tahun. Namun di balik segala keterbatasan, Kuba tetap memiliki daya tarik luar biasa, pantai-pantai putih, laut biru, dan budaya yang berdenyut kuat. Musik, tarian, dan semangat hidup menjadikan negeri ini tetap hidup meski terterpa berbagai kesulitan. Kehidupan masyarakat Kuba bisa dikatakan sederhana, namun penuh warna dan semangat. Mereka terkenal sangat ramah, suka bersosialisasi, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Setiap sore, di banyak lingkungan Havana, orang-orang keluar ke jalan, bukan untuk belanja atau bekerja, tapi untuk bercengkrama, bermain domino, atau menari salsa di bawah sinar matahari senja. Musik bagi orang Kuba bukan hanya hiburan, tapi sudah menjadi bagian dari jantung kehidupan mereka. Makanan mereka pun sederhana, tapi menggugah selera. Hidangan khas seperti ropa vieja, atau daging sapi cincang dengan saus tomat, nasi putih dengan kacang hitam, pisang goreng dan ayam panggang menjadi makanan sehari-hari. Karena bahan makanan sering langka akibat embargo, warga Kuba pandai berimprovisasi, mengubah bahan seadanya menjadi makanan lezat. Meski hidup dalam keterbatasan, masyarakat Kuba tidak kehilangan keceriaan dan kreativitas. Mereka gemar membuat alat musik dari barang bekas, memodifikasi mobil tua agar tetap berjalan, dan menggunakan segala cara agar tetap bertahan dengan senyum di wajah. Namun, di balik senyum hangat dan musik yang menggema, terdapat sisi gelap yang jarang diketahui dunia luar. Kuba adalah negara dengan kebebasan yang sangat terbatas. Pemerintah memantau media, mengontrol berita, dan menekan kritik terhadap rezim. Rakyat tidak bebas berbicara menentang pemerintah. Bahkan sekadar mengeluh di depan umum bisa menimbulkan masalah serius. Banyak warga yang berusaha kabur dari Kuba untuk mencari kehidupan lebih bebas dan sejahtera, terutama ke Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, ribuan orang mempertaruhkan nyawa menyeberangi lautan dengan rakit buatan untuk mencapai Miami. Tidak semua berhasil. Selain itu, akses internet di Kuba sangat terbatas dan diawasi. Jaringan internet baru mulai berkembang setelah 2015, tapi harganya mahal dan banyak situs asing diblokir. Banyak warga mengandalkan jaringan offline bernama El Paquete Semanal, yaitu kumpulan file film, berita, dan musik dari luar negeri yang disalin lewat flash disk, menjadi internet bawah tanah versi Kuba.
Kuba memang terkenal dengan pendidikan gratis dan layanan kesehatan berkualitas tinggi, namun hal itu tidak mencerminkan kenyataan ekonomi rakyatnya. Rata-rata penghasilan bulanan warga Kuba hanya sekitar 20–30 dolar Amerika, jumlah yang sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak produk seperti sabun, susu, atau bahan makanan pokok tidak selalu tersedia di toko. Untuk membeli kebutuhan dasar, warga menggunakan libreta, semacam buku jatah yang mengatur berapa banyak bahan makanan yang boleh dibeli setiap bulan. Sebagian besar orang hidup dengan barter dan saling membantu, sementara banyak keluarga bergantung pada uang kiriman dari kerabat di luar negeri. Ironisnya, meski turis asing menikmati hotel mewah dan pantai indah, banyak warga lokal yang tidak pernah menginjakkan kaki di hotel di negaranya sendiri. Dunia wisata dan kehidupan rakyat biasa seperti berada di dua dimensi yang berbeda. Di balik gemerlap Havana yang terlihat indah di foto-foto wisata, tersembunyi pemukiman kumuh yang memprihatinkan. Bangunan tua peninggalan kolonial banyak yang hampir roboh, namun tetap dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus. Dindingnya retak, atap bocor, dan sistem air sering rusak. Beberapa daerah di Havana seperti Centro Habana dan Habana Vieja menampilkan kontras tajam antara keindahan sejarah dan kenyataan keras kehidupan rakyatnya. Namun yang luar biasa, masyarakat di pemukiman ini tetap penuh semangat dan gotong royong. Anak-anak bermain bola di jalan sempit, para ibu menjemur pakaian di balkon tua, dan setiap malam musik salsa menggema, seolah menjadi pelipur lara dari kerasnya hidup. Bagi mereka, kemiskinan bukan alasan untuk berhenti tersenyum. Hidup harus terus berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan. Kuba memiliki banyak hal unik yang jarang ditemukan di negara lain. Berikut beberapa fakta aneh tapi nyata tentang negeri ini. Tidak ada iklan komersial di televisi. Semua siaran dikontrol pemerintah. Jadi yang Anda tonton hanya berita, edukasi, dan propaganda politik. Mobil tua Amerika dari tahun 1950-an masih menjadi kendaraan utama. Karena tidak bisa impor mobil baru, warga menjaga mobil antik mereka dengan penuh kreativitas dan modifikasi. Ponsel. Sebelum tahun 2008, warga dilarang memiliki ponsel pribadi. Ayam jantan adalah hewan peliharaan populer. Banyak orang memeliharanya bukan untuk makan, tetapi untuk adu ayam. Tradisi yang masih umum di beberapa daerah. Penasaran dengan internet? Bukan hak publik. Hingga beberapa tahun lalu, warga harus datang ke taman umum dengan wifi pemerintah dan membayar mahal hanya untuk sekedar mengirim pesan. Hal-hal ini menjadikan Kuba seperti dunia lain. Sebuah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat dibanding dunia modern. Selain budaya musik dan tarian yang terkenal, Kuba juga memiliki tradisi dan kepercayaan mistis yang menarik sekaligus aneh. Salah satunya adalah Santeria, agama sinkretik yang menggabungkan kepercayaan Katolik dengan ritual Afrika Yoruba. Dalam kepercayaan ini, para penganut percaya pada roh leluhur yang disebut Orisha. Upacara Santeria sering disertai tarian trans, nyanyian mantra, dan persembahan hewan. Masyarakat yang menjalankan ritual ini sering memakai pakaian serba putih selama berbulan-bulan untuk menyucikan diri. Selain itu, ada juga tradisi La Charada, sistem angka yang digunakan untuk menafsirkan mimpi. Jika seseorang bermimpi melihat air, ular, atau orang tertentu, mereka akan menghubungkannya dengan angka tertentu untuk bermain lotre. Meskipun tidak legal, tradisi ini masih hidup dan dipercaya membawa keberuntungan. Tradisi-tradisi ini mencerminkan jiwa spiritual masyarakat Kuba, campuran antara logika, mistik, dan harapan di tengah kesulitan hidup. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah tentang negara Kuba tadi bisa membuka mata kita, bahwa di balik keindahan dan tawa sebuah negeri, selalu ada perjuangan dan kisah nyata yang tak banyak orang tahu. Setiap negara memiliki rahasianya sendiri, dan di kanal ini, kita akan terus menelusuri kisah-kisah yang tersembunyi di balik waktu.
Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya di channel Waktu Berbisik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah berpikir, tetaplah penasaran, karena setiap waktu selalu punya bisikannya sendiri. Terima kasih, dan salam dari channel Waktu Berbisik.